Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah alamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk melakukan pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Ayo, ketua kelasnya memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dengan berdoa ini nanti pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu nih. Yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, minggu kemarin kita udah mempelajari apa aja anak-anak? Mempelajari tentang sifat terpuji. Ada berapa? Ada 5 sifat. Yang pertama ikhtiar, kedua tawakal, yang ketiga syukur, keempat sabar, dan yang kelima qanaah. Ada yang masih ingat nggak apa itu ikhtiar? Iya, ikhtiar itu adalah usaha yang bersungguh-sungguh. Terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah. Tapi menyerahkan dirinya itu setelah berusaha. Allah berfirman dalam Quran surat apa tentang tawakal? Ya, Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Kemudian yang ketiga ada syukur, berterima kasih. Berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur itu, cara kita bersyukur itu ada berapa cara? Ada 3. Yang pertama apa? Dengan lisan, kemudian perbuatan, dan yang keempat dengan hati. Kemudian ada sabar juga. Sabar itu artinya apa? Tabah, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari segala nikmat dan segala ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu qanaah. Apa itu anak-anak qanaah? Menerima apa adanya. Tapi di sini menerimanya bukan berarti kita hidup dengan begitu saja ya, tapi juga dengan tetap berusaha. Dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. Coba bertanya sekarang. Semisal kita itu teman kita ada yang sukses atau mendapatkan peringkat 1, terus kita merasa iri, merasa dengki, itu berarti kita tidak menerapkan sifat terpuji apa? Rasa syukur. Ayo apalagi? Ya kok. Nah, jadi kalau kita itu iri dengan pencapaian orang lain, terus kita jadi benci sama dia, itu berarti kita tidak qanaah atau tidak menerima apa adanya. Kemudian pada pagi hari ini kita itu akan mempelajari tentang sifat tercela. Ada 4 sifat. Ada ananiyah, putus asa, tamak, dan ghadab. Tapi pada pertemuan hari ini kita akan membahas 2 dulu ini, ananiyah dan putus asa. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari sifat tercela ini? Kenapa? Ya, agar kita itu dapat menghindarinya. Karena dengan kita tahu sifat-sifat tercela itu, kita dapat menghindarinya. Sehingga kita terjauh dari yang namanya sifat tercela beserta dengan dampak negatifnya. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, nanti kegiatan pembelajarannya itu dilakukan secara berdiskusi. Jadi nanti akan Ibu bagi 5 kelompok ya. Ini kan ada 30. Jadi nanti per kelompok 6 orang. Nanti diskusi
diskusinya nanti tentang kasus yang akan Ibu berikan kepada kalian. Sekarang kita membentuk kelompok dulu ya anak-anak. Ayo dibentuk, acak aja nggak apa-apa. Setiap kelompok ada 6 orang. Baiklah anak-anak, udah dibentuk semua ya kelompoknya. Oke, kemudian silakan dibuka bukunya pada halaman 42. Di situ ada materi Ananiah dan putus asa. Anak-anak bisa membacanya, tapi sebelum itu Ibu akan membagikan beberapa kasus ya, untuk kalian pelajari juga. Silakan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Ya. Selanjutnya silakan dari masing-masing kelompok itu membaca materi sama diperhatikan untuk kasus-kasus yang telah Ibu berikan kepada kalian. Nah, itu kasusnya berbeda-beda ya, tiap kelompok itu berbeda-beda. Oke, silakan kalian baca dulu anak-anak. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Habis waktunya, sekarang Ibu mau tanya nih. Apa itu sifat Ananiah? Ya, sifat egois, menang sendiri, terus mementingkan diri sendiri. Sifat Ananiah ini termasuk sifat apa anak-anak? Sifat tercela. Dampak dari sifat Ananiah ini apa? Paling banyak yaitu dihindari oleh orang sekitar. Kenapa dihindari? Karena sifat Ananiah ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Dengan mementingkan diri sendiri, dia itu tidak peduli dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Makanya dia itu dijauhi, karena dia itu dalam sikap sosial itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Dalil-dalil dari sifat Ananiah itu terdapat dalam Quran surat apa? Ya, Quran surah Al-Luqman ayat 18. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong atau memalingkan mukanya. Kemudian tidak suka pula dengan orang-orang yang membanggakan diri, seperti sikap egois tadi. Itu kan berarti dia itu percaya bahwa dirinya itu mampu sendirian dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Makanya Allah itu tidak suka, dan Allah mengabadikan sifat Ananiah ini dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18. Kemudian putus asa. Putus asa itu apa anak-anak? Ya, putus asa itu tidak mau berusaha lagi setelah gagal. Jadi setelah gagal itu nanti murung terus, tidak mau berusaha lagi. Itu terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 87. Ada yang mau tanya dari anak-anak semua? Ya, silakan, mau tanya apa? Oke, kalau semisal kita udah berusaha Bu, terus kita murung, tapi setelah itu murungnya cuma sebentar, itu gimana Bu? Nah, untuk pertanyaannya tadi, semisalnya kita itu sudah berusaha namun terus gagal, kita murung, itu tidak dikatakan putus asa apabila setelah kita murung itu nanti berlanjut untuk berusaha lagi. Beda lagi misalnya kalau murung terus nanti nggak mau berusaha lagi, itu namanya putus asa gitu ya. Nah, dari sifat Ananiah dan putus asa tadi sudah paham ya anak-anakku semua? Sekarang silakan dari masing-masing kelompok untuk mempelajari lagi materinya. Boleh mencari dari sumber lain kayak internet, terus kemudian dari buku, itu boleh untuk menambah pengetahuan kalian. Setelah itu diskusikan tentang kasus-kasus yang terdapat dalam kasus yang Ibu berikan tadi, dikaitkan dengan materi yang telah kita pelajari tadi tentang sifat Ananiah dan putus asa. Setelah nanti kalian berdiskusi, dianalisis ya seperti yang Ibu katakan tadi, dianalisis dari kasus-kasus tersebut, kemudian kalian tuliskan dalam lembar tugas yang Ibu berikan. Oh ya, untuk analisisnya nanti kayak gini anak-anak. Ini nanti kan tugas kelompok, nama kalian, kemudian judul kasusnya, itu judulnya apa, kemudian hasil analisis dari kasus. Isinya itu, kasusnya itu seperti apa sih, menggambarkan sebagian kecil kasusnya itu seperti apa. Kemudian ada keterkaitan dengan materi. Nah, dari kasus tersebut
kaitkan dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Kemudian ini dampak yang ditimbulkan dari anak-anak tadi menganalisis kasus tersebut, nanti terus diberikan kesimpulan bahwasannya dampak yang ditimbulkan itu apa. Kemudian yang terakhir yaitu cara mengatasinya. Dari kasus tersebut itu diatasinya dengan cara apa agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut. Ini akan Ibu bagikan ya. Silakan untuk kelompok 1 ya, ini. Untuk kelompok 2 maju sini. Kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Ya, ini ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu berapa? 15 menit cukup ya anak-anak. Kemudian nanti setelah selesai nanti per kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Oke, semangat semuanya. Oke anak-anak semua udah 15 menit ya. Sekarang silakan dikumpulkan dulu. Salah satu yuk mengumpulkan, nanti diserahkan kepada ibu dulu. Oh ya, mana? Oke. Yang satu belum ya? Kelompok berapa ini yang belum? Kelompok 4 belum ya? Oh ya, mana? Sudah semua ya anak-anak. Ini kita presentasinya urut saja dari kelompok 1. Yuk dari kelompok 1 maju dulu, nanti dilanjutkan sampai kelompok berikutnya. Yuk silakan maju. Nah, udah presentasi semua ya. Tadi hasil diskusinya pada bagus-bagus semua, udah sesuai juga Ibu perhatikan tadi. Nah, Ibu tegaskan lagi bahwasannya sifat anania itu sifat seseorang yang egois atau mementingkan diri sendiri. Kita sebagai makhluk bersosial itu tidak boleh memiliki sifat ini, karena ini merupakan penyakit hati. Dan jika kita mempunyai penyakit hati ini, kita akan menerima dampak, yaitu dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Nah, seperti yang telah dijelaskan Ibu tadi, sifat anania ini terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 18. Bagaimana tadi bunyinya? Dan janganlah kamu memalingkan wajah atau muka sombong, dan janganlah membanggakan diri, karena Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Kemudian putus asa tadi tidak mau berusaha lagi setelah gagal. Jadi setelah kita itu gagal mencapai sesuatu, jangan menyerah, kita harus terus berusaha. Kalau semisalnya jalannya yang mau kita tempuh itu kemungkinan gagal lagi, kita harus mengubah strateginya. Jadi jangan langsung nggak bisa, ya udahlah nggak bisa, tapi kita harus menemukan solusinya. Nah, jika kita itu berputus asa, itu kita akan rugi sendiri. Karena apa? Dengan kita berputus asa, kita itu akan membuang-buang pikiran kita, energi, potensi, karena kita nanti akan terus beroverthinking, berpikiran lebih, tidak menemukan solusinya, tetapi terus menyalahkan diri sendiri, kenapa saya gagal, kenapa saya nggak bisa. Kemudian selain itu, kalau kita berputus asa, itu akan menimbulkan pada diri kita itu penyesalan pada nantinya di masa depan. Pasti kalau semisalnya udah berusaha sampai segini terus gagal, habis itu nggak mau berusaha lagi, pasti nanti di masa depan dia itu pasti akan menyesal. Penyesalnya mesti gini, kenapa saya dulu nggak meneruskan, padahal tinggal dikit lagi, kenapa saya lah, terus begitu kayak gitu. Nah, putus asa ini diabadikan Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 87, dimana ini surat ini melarang kita untuk berputus asa, karena dengan kita berputus asa itu sama saja kita memutuskan rahmat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, itu tadi sifat anania dan putus asa. Dari kasus-kasus yang Ibu berikan tadi udah banyak sekali contoh-contohnya ya. Contoh-contoh dari sifat anania, putus asa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap dengan mempelajari sifat ini, anania dan putus asa, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian terhindar yang namanya dijauhi oleh teman, yang namanya berputus asa terus menyesal karena tidak mau berusaha lagi memperjuangkan apa yang kalian cita-citakan atau kalian harapkan. Kemudian untuk selanjutnya silakan dibuka pada halaman selanjutnya 44 ya, itu ada uji kompetensi, silakan dikerjakan untuk PR, dikumpulkan minggu depan. Kemudian dari hasil presentasi tadi ada satu kelompok yang lebih unggul atau dari hasil diskusinya, dari hasil presentasinya itu baik, yaitu dari kelompok 3. Nanti ke ruang Ibu ya untuk kelompok kalian. Kemudian selanjutnya pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan diskusi lagi mengenai kasus dari sifat, tamak, dan gadab. Dipersiapkan mempelajarinya di rumah. Anak-anakku tetap semangat ya belajarnya. Jangan kita berputus asa dalam mencapai sesuatu, karena semisalnya kita itu berusaha terus pasti akan ada jalan. Tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat berbagi kebaikan. Mungkin hanya itu saja dari Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.